berlangsung, membutuhkan waktu yang sangat lama. Pernahkah kalian mendengar kayak paradigma tentang bahwa manusia itu berevolusi dari monyet? Tahu. Pernah? Pernah. Percaya atau tidak dengan teori itu? Tidak. Paradigma. Ada terang. Yang kalian pernah tahu belajar sejarah yang manusia purba, manusia berevolusi dari monyet dan kera, lama kelamaan menjadi manusia yang dikenal sebagai Homo sapiens. Pernah tahu? Untuk membuktikan nanti itu ketidakpercayaan kalian, nanti kita nonton video toh tentang manusia purba itu. Sekarang kita perkenalan dulu tentang teori dasar tentang evolusi. Nah, yang pertama itu sebelum kita ke teori evolusi, di sini ada beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya beberapa perubahan terhadap makhluk hidup. Ada yang tahu yang pertama kira-kira apa? Pertama itu pengaruh lingkungan. Sama halnya dengan kita manusia. Kalau makanan kita bergizi, dengan kita rendah, lemak, protein yang cukup, otomatis kan tubuh kita tumbuh dengan baik, kita lebih tinggi, berat badan tak seimbang, ideal, begitu juga. Nah, yang kedua adanya seleksi alam atau adaptasi. Ada yang tahu itu adaptasi? Apa? Kita apa adaptasi? Ya, jadi adaptasi itu merupakan suatu kemampuan individu untuk menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Misalnya kalau panas kita berkeringat, itu yang namanya adaptasi. Yang ketiga ada seleksi alam, seperti gambar ini. Seleksi alam. Apa yang
jantan dan betinanya itu dia potong ekornya sehingga menjadi pendek, coba. Toh? Langsung kayak tidak kelihatan ekornya karena dia pendekkan. Makanya dia silangkan mie ini sampai 20 kali persilangan. Dia kawinkan itu tikus yang sama-sama pendek ekornya dengan harapan bahwa anak tikusnya itu menjadi pendek juga ekornya. Tapi ternyata setelah dikawinkan sebanyak 20 kali, Tidak ada. ya tidak bisa pendek ekornya karena pada dasarnya ekornya sudah panjang memang. Makanya ya walaupun digunting itu ekornya tidak akan memberikan pengaruh terhadap terhadap gen si tikus ini. Jadi maknanya apa? Dia menentang teori lama bahwa lingkungan tidak bisa mempengaruhi faktor genetik karena sudah menjadi bawaan dari orang tua atau induknya. Makanya teorinya Lamarck ini ditentang sama Weismann karena teorinya Lamarck dari jerapah leher pendek menjadi panjang karena menyesuaikan dengan makanannya itu yang tinggi, sementara disilangkan ini di teorinya Weismann ternyata tidak terjadi perubahan. Oke, paham? Nah, untuk membuktikan evolusi itu benar adanya, maka di sini dapat kita lihat. Yang pertama itu ada fosil-fosil. Tahu apa itu fosil-fosil? Seperti apa? Tulang, tengkorak, dan lain-lain. Itu semua merupakan fosil. Itu yang dijadikan sebagai bahan penelitian. Ya benar ya, Sir. Makanya orang bisa menemukan apa itu modelnya hewan ini dan itu, kayak Meganthropus yang kalian pelajari di sejarah toh, karena mereka dapat fosilnya. Selanjutnya ada perbandingan anatomi. Tahu apa itu anatomi? Tidak. Anatomi itu berkaitan dengan struktur tubuh. Nah, coba perhatikan. Yang pertama di sini ada homologi. Jadi homologi itu merupakan suatu organisme yang memiliki struktur tubuh yang sama, struktur tubuhnya sama tapi fungsinya berbeda. Coba lihat di gambar di sini ada tangan manusia, kucing, kemudian ada sirip paus dan